Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Silva Huldana. Selamat datang di podcast saya tentang perilaku agresi. Apa kabar semuanya? Semoga yang mendengarkan ini dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan selalu bahagia. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perilaku agresi. Apa sih perilaku agresi itu? Perilaku agresi adalah sebuah tingkah laku menyerang orang lain, baik secara fisik, psikis, maupun psikologis. Agresi ini merupakan tingkah laku yang dipelajari dari lingkungannya dan merupakan respon dari sebuah peristiwa yang dianggap mengancam keberadaan si individu. Beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli menurut Freud dalam Belli pada tahun 1989 menjelaskan bahwa perilaku agresi ini merupakan cara pertama yang dikenal manusia untuk mengungkapkan kemarahannya atau emosinya yang dituangkan melalui serangan fisik secara kasar terhadap objek, benda hidup, maupun benda mati yang membangkitkan emosinya itu. Sedangkan dalam Chaplin pada tahun 2004 menjelaskan bahwa perilaku agresi adalah tindakan permusuhan dari dalam diri seseorang yang ditunjukkan pada orang lain, atau benda yang berupa suatu tindakan menyerang, melukai, meremehkan, membahayakan, menjahati, mencemoohkan, atau tindakan sadis lainnya. Jadi, berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa agresi ini merupakan perilaku yang memang disengaja untuk menyakiti seseorang maupun dalam bentuk kekerasan terhadap hal-hal yang menjadi rintangan meskipun perilaku tersebut tidak diterima secara sosial. Selanjutnya, yaitu motif agresi. Perspektif agresi menurut Baron dan Byrne pada tahun 2005 yaitu ada faktor biologis, teori dorongan, dan teori modern atas agresi. Faktor biologis ini menurut Lawrence pada tahun 2005 berpendapat bahwa agresi muncul dari insting berkelahi yang dimiliki manusia dan spesies lainnya. Faktor biologis mungkin memang memainkan peran tertentu dalam agresi manusia, meskipun dalam cara yang jauh lebih kompleks daripada yang diungkapkan oleh Freud dan Lawrence. Yang kedua itu ada teori dorongan. Berkowitz dan Fishbach mengemukakan bahwa kondisi-kondisi eksternal, terutama frustasi, yang membangkitkan motif yang kuat untuk menyakiti orang lain. Frustasi ini mengakibatkan terangsangnya suatu dorongan yang tujuan utamanya adalah menyakiti beberapa orang atau objek, terutama yang dipersepsikan sebagai penyebab frustasi. Nah, yang ketiga ini ada namanya teori modern atas agresi. Teori ini menyatakan bahwa agresi dipicu oleh banyak sekali variabel input aspek-aspek dari situasi saat ini atau kecenderungan yang dibawa individu ketika menghadapi situasi tertentu. Berdasarkan teori-teori tersebut, Baron dan Byrne menyatakan bahwa perspektif agresi ini mencangkup 3 hal. Yang pertama itu yaitu peran faktor biologis di mana agresi dipicu insting dan faktor genetis. Yang kedua yaitu teori dorongan di mana agresi dapat muncul karena kondisi dan rangsangan dari luar. Dan yang ketiga, teori modern yang menjelaskan bahwa agresi muncul karena banyak variabel yang menjadi sebab. Pendapat tersebut telah mencangkup dari keseluruhan perspektif agresi yang diluapkan 2 ahli lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri perilaku agresi. Menurut Lee, pada tahun 1989, ciri-ciri berperilaku agresi ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu berupa serangan fisik dan serangan verbal. Serangan fisik dapat berupa memukul, meninju, mendorong, menendang, menggigit, dan meludahi. Sedangkan serangan verbal dilakukan seperti mengejek, menggertak, menggoda, mengganggu, bertengkar, berkelahi,
dan berbuat kasar. Ciri khas berperilaku agresi menurut Peterson dalam Berkowitz pada tahun 1995 yaitu adanya unsur kesengajaan dalam berperilaku serta mempunyai tujuan tertentu dalam mewujudkan keinginan-keinginan si individu tersebut. Huss dan Perry pada tahun 1992 beranggapan bahwa ciri-ciri berperilaku agresi dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama ada agresi fisik, yang mana agresi fisik ini yaitu bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara fisik. Misalnya seperti menendang, memukul, menusuk, membakar, hingga membunuh. Yang kedua, ada namanya agresi verbal, yaitu bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara verbal, yaitu menyakiti dengan menggunakan kata-kata, misalnya mengumpat, memaki, dan membentak. Yang ketiga, ada yang namanya kemarahan. Kemarahan ini yaitu salah satu agresi yang sifatnya tersembunyi dalam perasaan seseorang terhadap orang lain. Tapi efeknya dapat terlihat dalam perbuatan yang menyakiti orang lain, misalnya muka marah, tidak membalas sapaan, mata melotot, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada yang namanya permusuhan. Permusuhan adalah sikap dan perasaan negatif terhadap seseorang yang muncul karena perasaan tertentu. Perasaan atau sikap permusuhan tersebut muncul dalam perilaku yang menyakiti orang lain, seperti iri, dengki, cemburu, memfitnah, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku agresi ini memiliki beberapa jenis, antara lain yaitu perilaku agresi yang bersifat fisik seperti memukul maupun menendang, perilaku agresi yang bersifat verbal seperti mencaci, perilaku kemarahan seperti muka marah, dan perilaku permusuhan seperti memfitnah. Selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian emosi. Pengendalian emosi ini terbagi menjadi hukum, katarsis, dan intervensi kognitif. Yang pertama ada hukum. Sejarah manusia lebih banyak mencatat hukuman sebagai cara penanganan terhadap agresi. Hal ini dapat dilihat dari agresivitas yang dilakukan untuk individu sehingga yang dilakukan oleh institusi atau bahkan negara. Hal ini paling penting dalam penggunaan hukuman, karena hukuman harus jelas dan sesegera mungkin mengikuti agresivitas yang dilakukan. Kedua, ada yang namanya katarsis. Katarsis ini berupa kegiatan fisik yang menguras tenaga. Ketika fisik lelah, diperkirakan tingkah laku agresif akan turun. Beberapa aktivitas itu antara lain seperti olahraga atau menonton film lainnya. Nah, yang ketiga ada yang namanya intervensi kognitif. Intervensi kognitif ini bisa dibayangkan ya, ketika seseorang berbuat kesalahan pada orang lain, maka tak salah lagi orang yang dizalimi akan marah. Namun, bagaimana jika ternyata orang yang dizalimi tadi ternyata memaafkan si pembuat kesalahan? Hal ini bisa saja mungkin terjadi ketika kognisi orang yang dizalimi tadi diisi oleh informasi bahwa perlunya memaafkan orang yang menzalimi. Memaafkan tentunya dengan rasa tulus dan ikhlas bahwa dirinya tidak merugi. Maka hal ini bisa mengurangi agresivitas, setidaknya agresivitas yang tampak. Jadi kesimpulannya bahwa tingkah laku agresi ini merupakan tingkah laku pelampiasan dari perasaan frustasi untuk mengatasi perlawanan dengan kuat atau menghukum orang lain, yang ditunjukkan untuk melukai pihak lain secara fisik maupun psikologis pada orang lain yang dapat dilakukan secara fisik maupun verbal. Cukup sekian untuk pembahasan podcast saya ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga kita bisa belajar sesuatu dan mengambil hal baiknya saja. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.